Saatnya kita sebagai generasi milenial harus mampu bersaing dalam segala hal, termasuk perkembangan teknologi dan informasi. Seiring berputarnya waktu, industri 4.0 menjadi tantangan yang akan terus berjalan, dan untuk menjawab tantangan itu, STIMIK Widya Pratama adalah pilihan yang paling tepat. Kampus STIMIK Widya Pratama berkomitmen untuk melahirkan generasi IT yang berwawasan global dalam bidang teknologi informasi dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung nilai-nilai keunggulan lokal. STIMIK Widya Pratama telah terakreditasi B yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan diploma 3, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, dan D3 Komputerisasi Akuntansi. STIMIK Widya Pratama, Bright for Future. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan modul Nusantara.
Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Maulana selaku host dan juga dosen pembimbing untuk kegiatan Modul Nusantara di kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri tahun 2021. Nah, kali ini kita akan ada sesi tentang budaya Indonesia. Di sini sudah ada teman-teman mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, untuk segmen yang pertama ini kita sudah ada 3 ya, jadi nanti ada beberapa teman-teman yang lain di sesi-sesi selanjutnya. Nah, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu ya. Ya, kita nyantai saja, nggak usah terlalu tegang gitu ya. Ya, mungkin bisa saya perkenalkan dulu atau kenalan sendiri aja ya. Mungkin bisa perkenalan dari yang laki-laki. Ya. Kenalkan, nama saya Boy Martua Simanjuntak, asal dari Sumatera Utara, asal kampus dari Universitas Negeri Manado. Oke, selanjutnya mungkin. Halo, perkenalkan nama saya Putri Islami Alhasyah, berasal dari Pekanbaru Riau. Ya, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Alizati dari Padang, Sumatera Barat, kampus Universitas Negeri Manado. Oke, bertiganya sudah berkenalan. Ini kayaknya tegang banget ya, kayak mau diapain kayak gitu ya. Kita nyantai saja di sini untuk kegiatan ini, jangan terlalu tegang ya. Kita akan sedikit ngobrol nih tentang, ini kan asalnya dari macam-macam. Ini kebetulan dari Pulau Sumatera ya. Ada Boy dari Sumatera Utara, kemudian dari tadi Riau, kemudian dari Padang gitu ya. Ini juga sudah mengenakan baju khasnya daerah masing-masing. Mungkin yang pertama kali saya tanyakan adalah mengenai baju dulu ini kayaknya ini. Ini kalau Boy ini dari suku apa ya kalau Boy ini? Batak aslinya? Toba, Pak. Batak Toba, Iya. kayak gitu ya. Mungkin nama baju atau apa khasnya apa ini namanya? Kain ulos. Kain ulos gitu ya, kain ulos dari Sumatera Utara ya. Batak berarti suku Batak Toba ya. Iya, Pak. Kalau Putri? Sebenarnya ini campuran sih karena saya daerah Minang juga. Jadi pakaian ini, kalau ini kan baju kebaya, kalau buat di Riau baju kebaya itu dipakai buat remaja yang belum menikah. Kalau misalkan di Sumatera Barat itu dipakainya buat pengantin baru. Oh, pengantin baru kayak gitu ya. Ini mau jadi pengantin nanti dulu ya. Beberapa tahun lagi. Oh iya. Oke, kemudian kalau Liza? Ya, kalau ini lebih ke apa namanya, baju kurung basiba. Nah, baju kurung basiba ini baju apa? Memang khusus untuk perempuan Minang gitu. Pada zaman dulu bisa dipakai buat sehari-hari atau acara adat gitu. Kalau sekarang dominannya di acara adat biasanya gitu ya. Kayak dari Minang ya, berarti ya, suku Minang ya. Oke, kalau saya nggak perlu kenalan ya, mungkin ya. Kalau pakaian saya ya sudah jelas ya dari Jawa kayak gitu ya. Oke, mungkin sedikit ngobrol tentang daerahnya masing-masing ini, karena kan ini ke Pekalongan ya, ke daerah Jawa ini ya. Ini baru pertama kali ke Jawa, teman-teman? Kalau First time kalau saya, Pak. Kalau ke Pekalongan ya, Kalau Pekalongan ya, first time. Iya, Ke first time, Jawanya. first time juga. Tapi kalau daerah luar kota Pekalongan di Jawa, sudah pernah? Jakarta, Tangerang. Oh gitu ya. Wah, ini keliling Nusantara beneran ini ya. Apalagi kalau Lisa kuliahnya kan di Manado ya, Sulawesi Utara ya. Iya. Agak ke timur gitu ya. Padahal rumahnya aslinya Di Padang. Padang gitu ya. Luar biasa sekali. Kemudian mungkin saya mau tanya nih tentang baju lebih detail lagi mungkin ya. Kalau ini punyanya Boy ini biasanya dipakai kapan ini Boy? Kalau ini, Pak ya, kain ulos ini biasanya dipakai pada saat upacara-upacara adat. Setiap ada kegiatan di suku Batak itu pastinya ada ulusnya. Dan ulus itu seperti kain yang saya pakai ini, ulus berbagai macam juga. Yang saya pakai ini ulus ragi hotang namanya. Biasa dipakai kaum pria untuk di upacara adat seperti itu. Ya di upacara adat ya. Iya, Pak. Oke, kalau Putri nih biasanya lebih condongnya pakaian ini dipakai untuk kegiatan apa kayak gitu? Kalau misalkan itu namanya sebenarnya apa ya, ngantar anak gitu. Jadi kalau misalkan pihak perempuan biasanya kalau beberes, kalau mau pernikahan itu biasanya dia
pakai baju pengantin itu di rumah ayahnya. Hmm. Jadi keluarga ayahnya, kalau misalkan di Minang itu namanya bako ya, bako. Jadi dia itu nganterin ini loh anak kami, dianterin ke rumah suaminya gitu, pas pesta kan. Nah ini pakaian pengantar sama tetua gitu deh. Oh, berarti banyak yang memakai kayak Banyak, gini kayak gitu ya. Kalau yang untuk mempelai yang menikah itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Ini kalau Liza tadi bisa keseharian kayak gitu ya. Kalau Iya. sekarang di kegiatan Kalau dulunya emang kayak sehari-hari perempuan Minang tuh kayak gini. Ini tuh punya simbolis gitu. Misalkan ini kan panjang ya. Itu kan ada filosofi Minang, itu adat bacaan di syarak bersandi kitabullah. Itu kan mengartikan bahwasanya perempuan Minang itu harus menutup aurat gitu. Jadi makanya agak dalam, pakai rok kayak gitu, berarti Pakai kain songket gitu, tenun. songket tenun. juga gitu ya. Ini kalau ini songket, ulos kayak gitu ya. Oke, kalau saya pakainya ini batik nih kalau yang bawah kayak gitu ya. Kalau atas lurik kayak gitu, sama ada belangkonnya kayak gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga nanti mau coba kayak gitu ya. Ini kan untuk pakaian di Jawa kayak gitu ya. Mungkin lebih jauh lagi, kalau di sana kegiatan kebudayaan itu pas momen apa kayak gitu. Mungkin dari Boy dulu, kalau di Batak kayak gitu biasanya. Di Batak itu ya, yang biasa itu di awal tahun, namanya Bona tahun. Contohnya saya kan formnya itu Simanjuntak. Jadi yang berhubungan dengan marga Simanjuntak itu mengadakan kegiatan namanya Bona tahun. Seperti contoh itu, di Bona tahun itu ada kegiatannya membahas mengenai adat begitu. Biarpun kita di rantau, contohnya aku kan ini kuliah di Manado ya. Terus di sana ada rukun Batak juga. Di sana tiap tahun itu tetap mengadakan Bona tahun. Jadi saya mencari orang tua yang Simanjuntak, terus kalau ada kegiatan itu saya gabung gitu. Berarti walaupun di rantau kayak gitu ya, tapi di situ tetap. juga ada perayaan kayak gitu ya. Itu tahun baru yang seperti biasa, Masehi kayak gitu ya. Atau ada tahun baru khusus kayak gitu. Bona tahun itu Pak, awal tahun gitu. Awal tahun ya. Oke. Kalau yang lainnya mungkin misalnya adat pernikahan pakai kayak gini enggak, atau adat-adat yang lainnya kayak gitu, pacar apa kayak gitu? Iya Pak, tetap pakai ini. Cuman kalau yang untuk pernikahan itu, yang menikahnya lebih lengkap lagi. Oh, Ini yang saya pakai yang seadanya aja. Oh, sebenarnya masih ada kelengkapan yang lainnya kayak Iya. gitu ya. Kalau di tempatnya Putri, apa hanya tadi upacara-upacara pernikahan aja, atau ada upacara yang lainnya kayak gitu, atau kegiatan lainnya? Kalau sebenarnya di Minang itu banyak ya Pak ya. Karena kan sebenarnya yang di Riau itu pun aslinya tuh sebenarnya suku Melayu, terus perantaunya itu kebanyakan 70% itu orang Minang. Nah, jadi sebenarnya kayak baju yang Liza pakai gitu, itu nggak satu-satunya baju adat gitu. Emang banyak, misal buat baju pernikahan ini, ngantar anak turun mandi ini. Jadi setiap momen itu bajunya beda gitu. Jadi kalau misalkan buat sekarang kayak kita sama-sama lihat ya, kayak di artis gitu, dia mau nikah itu kan kayak ada baju apa, koto gadang gitu ya, yang kayak gini. pakai sunting Oh, iya. gitu, pakai sunting juga ada. Dulu aslinya itu kan emang yang sunting yang berat itu Berat. kan, Iya. itu berat kalau pakai banget. berat banget ya? Berat Berapa kilo banget. itu? Berapa ya? Pengalaman ibu aku sih ya sumpah sampai sakit kepala kayak Sini gitu. lehernya kayak Karena gitu. emang- ya? karena emang Asli, berat bawaan dulu tuh asli. Kalau sekarang kan enggak, udah kayak apa sih, ringan. kayak logam yang kecil, apa enggak terlalu berat gitu, ringan kan ya. Jadi kalau misalkan baju aslinya itu yang kayak gitu, buat baju pengantinnya, buat pengiringnya itu ya kayak gini, baju keseharian zaman dahulu, beda lagi ya Oh, zaman iya. sekarang. Terus yang koto gadang itu udah kayak pembaharuan, kayak udah berkembang deh gitu, enggak yang asli dulu itu enggak ada lagi gitu. Maksudnya kalau misalkan asli dulu kan emang seberat itu kayak 3 kilo gitu, yang segini gitu. Jadi kalau misalkan ada pesta pun itu emang sesuatu banget, kayak misalkan dapat yang asli gitu, itu kayak wow gitu, sakitnya luar biasa gitu. Kan sana kalian nanti kalau nikah mau pakai yang asli kayak gitu? Enggak. Enggak. Nggak kuat. Nggak kuat ya. Oh gitu. Berarti ini kan sama kayak gitu Sama, sebenarnya. sama Minang sebenarnya, kayak gitu ya. Oke, tapi dari pakaiannya wah Karena macam-macam beragam, kayak gitu ya. makanya kalau beragam. misalkan ditanyain baju asli Minang itu apa ya, Iya. banyak. Banyak sekali gitu ya. Maksudnya kalau misalnya orang tanya baju Minang itu apa sih yang aslinya, kalian mau yang mana gitu, Oh, nanya gitu gitu, ya. mau yang pas acara apa gitu.
tiap Karena, acara itu momennya itu beda. beda-beda Iya. pakaiannya kayak gitu ya. Mungkin kalau sebagian mungkin kayak cuman baju basiba, cuman itu aja ya, kayak baju Melayu gitu. Atau beberapa mungkin ada acara yang tertentu gitu. Kalau kami nggak, emang kayak ada acara ini lain lagi. Buat yang udah nikah ini bajunya, buat yang belum nikah ini bajunya gitu. Iya. Berarti memang kalau untuk momen pernikahan itu memang di mana aja itu ramai banget, dan juga wah, pernak-perniknya memang luar biasa ini ya. Ragam di Indonesia ini sangat luar biasa sekali ternyata ya. Mungkin kalau nanti teman-teman juga bisa juga sih ya, di Jawa adatnya mau mana kayak gitu. Kayak gitu ya, adatnya di Minang misalnya kayak gitu, pakaiannya juga bisa kayak gitu ya. Nanti mungkin bisa share ya lebih lanjut ini kayak ini. Mungkin teman-teman dari kru ini juga, wah ternyata kok di sana mau pakai yang tadi modelnya kayak gitu ya, berat ya itu, wah pingin saya kayak gitu ya. Nanti bisa ngobrol nih sama Putri sama Liza kayak gitu ya. Oke, kemudian nih di sana kan ada kegiatan juga tadi ya, ada pernikahan dan yang lain sebagainya. Ini kalau di Jawa pun sama sebenarnya ya. Kalau di Jawa itu ya teman-teman juga bisa lihat ya, kalau pengantin itu modelnya seperti apa. Kalau yang saya pakai ini sih dulu juga biasa sering dipakai oleh anggota kerajaan, kemudian nanti dari prajurit dan lain sebagainya. Kalau sekarang juga baju seperti ini biasa digunakan juga ketika ada pernikahan juga, ya itu ya, ada kegiatan pernikahan tapi bukan mempelai wanita dan prianya ya, penerima tamu atau semacamnya kayak gitu ya. Sebenarnya ini masih banyak sebenarnya yang harus diulik ini ya, tapi karena waktu juga dan beberapa teman-teman yang lain masih menunggu ini kayaknya ya, banyak yang masih menunggu. Untuk segmen kali ini saya kira sekian, kita jeda sejenak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Arianto, alumni STIMIK Widya Pratama Pekalongan tahun 2010. Alhamdulillah berkat perantara ilmu yang saya pelajari selama menjadi mahasiswa di STIMIK, saat ini saya sudah memiliki kantor sendiri, yaitu CV Cipta Geraha Software yang bergerak di pembuatan perangkat lunak dan layanan IT. Selama kuliah di STIMIK, saya mempelajari banyak hal tentang ilmu di dalam dunia IT, serta STIMIK mengajarkan banyak hal juga mengenai bagaimana ilmu IT yang dipelajari diterapkan di dunia industri dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk warga Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk kuliah di STIMIK karena sesuai dengan tagline STIMIK, yaitu Break for Future. Terima kasih STIMIK, semoga sukses selalu. Baik, kembali lagi di kegiatan Bincang Budaya Indonesia ya. Kita sudah ganti lagi nih, ada mahasiswa yang lainnya lagi
yang sudah hadir di acara ini ya. Kalau tadi ada dari Sumatera Utara, kemudian ada dari Padang gitu ya, ada suku Batak, kemudian juga dari suku Minang. Nah, sekarang kita geser lagi ke daerah yang agak timur kayak gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa kenalan masing-masing ya, mungkin dari samping saya dulu, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Monggo. Baiklah, perkenalkan nama saya Eka Pratiwi, saya dari Pekanbaru Riau, asal kampus STEMIK Amik Riau. Oke. Selanjutnya yang baju merah, monggo. Mana? Perkenalkan, nama saya Sri Katarina dari Riau, kampus STEMIK Amik Riau. Oke, selanjutnya paling pojok. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Zakaria dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, asal kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke, sudah perkenalan semua ya. Ada Tiwi yang sini ya, samping saya, kemudian yang tengah yang bajunya merah, Tarik ya panggilannya, kemudian yang Zakri ya. Saya mau bilang cowok sendiri, saya juga cowok masalahnya kayak gitu ya. Yang mahasiswa maksudnya kayak gitu. Oke, ini kalau ini kan dari Riau, kemudian dari Kalimantan gitu ya. Kalau Tiwi sendiri, kalau dari secara suku, dari suku apa? Tiwi dari Melayu. Tiwi Melayu, suku Melayu, asli kayak Melayu. Gitu. Asli Melayu kayak gitu ya. Oke, kalau Tari, Saya dari suku Karo. Karo Iya. itu Batak juga Iya, ya, bisa Batak juga Karo dibilang gitu ya. Batak Karo gitu. Oke, kemudian kalau Rafli sendiri, Dari Pasir, Pak. Pasir. Pasir. Pasir itu masih ikut Dayak atau beda itu ya? Satu saudara lah. Kalau bisa dibilang kayak Dayak Pasir gitu. Oh, Dayak Pasir kayak gitu ya. Oke, ini macam-macam nih. Ternyata ada dari 3 ini beda-beda semua kayak gitu ya. Nah, seperti yang tadi, ini saya mau tanyakan dulu tentang kostum yang dipakai ini ya. Nah, mungkin dari Tiwi terlebih dahulu bisa kasih tahu penonton, pemirsa, teman-teman semua kayak gitu. Ini sebenarnya baju apa namanya kayak gitu? Kalau yang Tiwi pakai sendiri, ini namanya baju kurung kebaya labuh, di mana jenis lehernya itu yaitu teluk belanga. Dia tidak ada kerah, cuma bulat aja. Cuman karena pakai jilbab jadi tertutup gitu kan. Terus ada pakai rimpel-rimpel, punya arti sendiri. Artinya apa? Ini motif pucuk rebung, artinya itu kayak berharap kaum muda itu kebahagiaan, keberuntungan gitu Pak. Ada makna filosofinya Iya, ada gitu filosofinya sendiri. Gitu. Gitu ya. Oke, kemudian kalau Tari sendiri? Kalau yang saya pakai ini dibilang namanya Wisgara. Jadi Wisgara. Wisgara. Jadi dibilang ini kain yang bernuansa merah dan hitam. Jadi ini kan namanya Uwis, ada kayak tenunan emas-emasnya gitu. Dipakai saat ya upacara nikah gitu. Oke. Kemudian kalau Zakri sendiri ini? Iya, Pak. Kebetulan nih saya bukan baju adat, Pak, namanya. Jadi kalau di Pasir itu ada beberapa warna khas. Nah, jadi orang-orang sana itu kalau misalnya pakai untuk upacara adat atau kegiatan-kegiatan adat lah istilahnya, beliau itu pakai kain-kain. Jadi seperti kain warna hitam, kain merah, kain kuning. Nah, itu memang warna-warna khas dari Kalimantan. Nah, di sini saya pakai salah satu warna khasnya, yaitu warna hitam. Jadi untuk kain, terus yang kepala ini namanya lawung. Lawung. Ya. Terus saya bawa mandau. Pusakanya itu ya? Pusakanya dari Kalimantan. Cuman ada beberapa sih, banyak dari Kalimantan tuh pusakanya, cuman saya bawa satu aja. Mandau kayak gitu mandau. Ya. Itu juga ada di pucuknya itu kayak hewan apa kayak gitu ya istilahnya? Ini, Pak, kepalanya. Kepala kayak gitu ya? Ini burung enggang ukiran. Burung enggang ya? Ukiran itu ya? Ukiran. Itu asli ya? Ini, Pak, iya mandau, Pak. Iya, itu kalau dibuka kayak pedang ya? Iya, pedang gitu ya? Iya. Oke, itu tajam juga ya? Tajam, Pak. Aduh. Ya, oke. Yang memang ini kalau kalian nggak bawa itu ya. Sebenarnya saya juga bisa bawa keris ini ya sebenarnya ya. Tapi kok nggak ada ini ya. Kan biasa kalau di Jawa itu juga
ada keris kayak gitu ya. Kemarin kan teman-teman juga sudah berkunjung ke Tosan Aji kan ya, Geraha Tosan Aji, dan di situ sudah dikenalkan ya beberapa jenis keris-keris gitu, pusaka ya, tombak dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari Tiwi ini, ya baju ini biasanya itu dipakai saat momen-momen atau upacara apa kayak gitu. Kalau baju ini sendiri dibuat karena kemarin ada nikahan tante kan, jadi kami kalau Tiwi sendiri iya, itu? karena satu keluarga pakai ini, memang baju kurung teluk belanga. Itu beda sama yang laki-lakinya nanti pakai songket lagi. Jadi ada artinya sendiri lagi. Kalau sudah menikah itu songketnya di bawah lutut. Kalau yang belum menikah itu di atas lutut. Jadi kita bisa lihat nih Pak, ini orang jomblo apa sudah menikah gitu Pak. Dari kain Berarti songketnya. kalau mau ngincer yang jomblo, Iya, kain songketnya itu di atas di lutut atas apa enggak, lutut kayak gitu ya. gitu. Oh. Jadi beda lagi gitu Pak. Tapi kalau sana masih tahu ya yang di atas lutut itu Masih. pasti jomblo gitu ya. Iya, pasti belum menikah. Nah. Kalau yang di bawah lutut itu sudah menikah. Oke, berarti bisa diincer ya. Wah, Iya. keren gitu ya. Kalau sekarang ini untuk perkantoran juga ada hari-hari tersendirinya memakai baju ini, baju kurung itu. Ya supaya melestarikan Iya. pakaian yang dipakai kayak Iya, gitu ya. dari kebijakan Pemerintahnya ini, ya? pemerintahnya. Oke, kalau Tarik sendiri ini, Kalau ini sih biasanya dipakai saat upacara nikah sih. Terus kalau biasanya orang nikah itu ada kayak tudung kepalanya gitu kan. Terus ada aksesorisnya juga, kalung gitu. Beda kali kalau ini kan hanya kayak menghadiri pestanya aja. Kalau orang yang menikahnya, pengantinnya itu harus pakai aksesorisnya gitu, tudung kepala gitu. yang ada lumayan banyak iya, aksesorisnya lumayan banyak, kayak gitu ya. iya. Ini berarti nanti kalau tamu undangan juga atau istilahnya yang pihak keluarga saja yang pakai kayak gini Iya. biasanya. Enggak, biasanya orang-orang enggak pihak keluarganya juga pakai kayak gini gitu. Jadi cuman membedakannya itu yang tudung kepalanya itu. Iya. Tudung yang kepala itu. Berarti itu. kalau ini yang membedakan yang menikah mana sama Iya, nikah mana kayak gitu ya. iya, Kalau iya, menikah itu berarti beda. ada aksesoris Iya. macam-macam kayak gitu ya. beda. Oke, warnanya juga Iya. macam-macam gitu. Enggak, merah semua. Merah sih. semua, kayak Merah gitu ya? hitam gitu. Memang ciri khasnya memang kayak gitu orang Karo. Jadi Merah sama hitam, hitam, kayak gitu. heeh. Sama juga tadi kayaknya dari Kalimantan juga ada merah, hitam, Iya, Pak. kuning. Merah hitam kuning. Kalau di tempat saya sendiri biasanya momen-momen apa kayak gitu memakai baju adat, misalnya upacara apa kayak gitu, ada apa? Kalau di tempat saya itu ada namanya Ungan Purun. Jadi itu kayak festival adat. Nah, biasanya itu petua-petua atau istilahnya apa ya? Kayak tetua-tetuanya lah. Iya. Nah, itu pakaiannya ya seperti saya, cuman nggak pakai baju. Terus pakai kalung, biasanya tuh pakai kalung kayak taring babi, terus ada kepala monyet segala macam tuh pakai aksesorisnya lah. Terus ada gelang-gelangnya. Nah, biasanya itu di Ungan Purun ya festival tentang adat Pasir. Nah, terus juga biasanya di Ungan Purun tuh ada semacam pengobatan. Nah, jadi untuk pengobatan itu dia ada jadwalnya tersendiri, misalnya kayak malam atau subuh. Nah, itu untuk pengobatannya tersendiri itu beda lagi dia. Jadi kayak nggak boleh diliatin banyak orang gitulah istilahnya. Jadi kayak aksesorisnya itu ya betul-betul memang lengkap lah, Pak. Jadi kayak ada kalungnya, ada gelangnya. Itu Baru kalau- juga pakai topi yang ada apa? Burung apa? Ekor burung. Kayak gitu bulu burungnya. Itu berarti nanti ritual kayak gitu Iya, ya. Tadi kayak contohnya ritual. untuk ya nyembuhin apa kayak gitu ya. Ya itu penyakit bisa apa. juga dibilang kayak belian, upacara belian tuh kalau misalnya orang Kalimantan tuh udah tahu belian. Oh, belian itu berarti upacara apa itu namanya? Itu pengobatan, Pak. Oh, namanya upacara Belian. kayak gitu. Itu biasanya pengobatan untuk apa aja itu? Orang sakit. Biasa orang kalau di sana itu kan masih ada bau-bau mistis lah, masih terlalu Kuat gitu ya. kuat lah bau-bau mistis. Nah, kalau misalnya orang-orang di sana sakit, terus yang nggak bisa diobati sama medis, bisa lari ke pengobatan tradisional Oh, kayak kayak dibeli. pengobatan alternatif Nah, ya, itu istilahnya iya, di sini kayak gitu ya. Ya, macam-macam sekali kayak gitu ya. Ini kalau lihat hitam, merah, grey ya ini ya. Mana ya, Pak? Grey ya? Iya. Abu-abu ya kayak gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kalian pertama pakai kayak gini aja untuk acara kayak ini atau sebelum-sebelumnya udah pernah pakai ini? Kalau ini kemarin untuk nikahan. Untuk nikahan Oke. biasanya, tapi kalau untuk sehari-hari agak ribet ya Pak. Kayaknya nggak bisa deh pakai Iya, kayak gitu jadi ya, nggak Kak, ya? bisa gitu kan. Jadi Untuk momen acara tertentu kayak tertentu. gitu ya, terutama nikahan kayak gitu ya. Nikahan.
Ini kalau dari ketika ada saudara ataupun teman yang menikah mesti pakai kayak gini atau enggak juga sih sebenarnya? Enggak juga sih sebenarnya. Biasanya kayak gini kan yang ke pesta tuh kayak orang-orang tuanya gitu. Jadi kalau anak mudanya itu jarang banget. Soalnya kan kalau pesta itu kan 3 hari kadang gitu kan acara ngumpul-ngumpul itu sama marga-marga lain kan ada marganya gitu. Jadi anak mudanya itu jarang banget gitu. Yang mamak-mamaknya aja orang tua lah gitu yang ikut ikut acara pernikahan itu. Jadi pakai kayak gini, Pak. Iya. Nah, yang remaja atau yang itu kemana? Nggak tahu sih, Pak. Jarang gitu. Jarang Karena kan gitu, ya? itu kan yang diundang kan kayak ada namanya sembuya, kalimbubu gitu, Pak. Kayak antar marga gitu, Pak. Itu yang memang yang diundang itu yang orang sudah tua. orang tua kayak Iya gitu. kan, karena dia kan mengenal adat kan. Kalau yang anak muda kadang kurang tahu juga, Pak, adatnya gitu. Lebih fasih orang tua gitu. Ya. Kalau Zakri sendiri sebelumnya udah pernah pakai kayak gini atau gimana? Kalau saat festival pernah ikut juga? Kalau kayak gini bukan warna hitam saya pakai, Pak, warnanya kuning. Kalau di pasar kan seringnya memang pakai warna kuning. Itu Cuman, ada artinya ya? Iya, ada artinya. Kalau misalnya di sana beda, Pak. Jadi kalau misalnya yang pakai begini itu yang orang-orang memang orang-orang tetuanya di sana. Jadi istilahnya yang memang orang-orang pentingnya lah. Nah, kalau untuk anak-anak remaja itu biasanya yang biasa-biasa kayak saya itu biasanya pakai baju kulit pohon. Baju kulit pohon terus bawa mandau. Biasanya ya kalau orang-orang Kalimantan ya berburu ya segala macam, yang orang-orang remaja yang remaja-remaja kayak saya ya begitu bajunya. Oh, ketika berburu pakai Baju yang gitu, kayak gitu. ya? Kadang juga yang nggak pakai baju, terus pakai celana aja atau nggak pakai istilahnya ya mandau dibawa pasti. Oh, mandaunya untuk Mandaunya alat dibawa. berburu kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya mandau itu untuk alat berburu gitu ya. Salah satu ya. Salah satu fungsinya gitu ya. Oke. Itu kalau kalungnya mungkin Taring babi. oh, taring babi itu. Iya, Itu Pak. asli itu. Iya, Pak. Tapi ini taring babi yang di bawah. Kan biasa tuh ada taring babi yang kan taring babi itu ada 2, Pak. Jadi ada yang ngadep ke atas sama yang ke bawah. Nah, ini yang kecil. Jadi yang ngadep ke bawah. Jadi istilahnya kalau misalnya yang besar tuh yang ke atas. Dia agak besar lah istilahnya. Itu nangkap sendiri? Wah, enggak, Zakri? Pak. Oh, enggak ya? Kirain nangkap sendiri terus dibikin kayak gitu ya? Enggak. Oh, enggak ya. Oke, luar biasa sekali ya. Atau mungkin mandaunya itu, kalau mandau biasanya yang bikin siapa itu? Sendiri atau memang ada orang? Ada yang memang buat, Pak. Kan diukirnya itu juga lama, terus juga memang orang-orang pandai besi lah. Ya, kayak empu kalau saya di sini Nah, ya. iya. Empu istilahnya ya. Kalau keris itu kan yang bikin empu ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Nah, ya, gitu cuman ya. kalau untuk mandau itu, Pak, saya cerita, Pak ya. Ya nggak apa-apa, ini asik ini cerita ini. Cuman kalau mandau itu ada mandau buat sehari-hari sama ada mandau tempilan. Nah, jadi kalau mandau tempilan tuh yang bukan saya bawa ini. Kalau yang punya saya bawa ini ya masih istilahnya mandau yang biasa-biasa aja. Nah, kalau yang tempilan tuh memang mandau yang kalau bisa dibilang tuh ukirannya udah jauh. Pokoknya ngeri lah. Ukirannya tuh susah buatnya. Nah, semakin susah ukirannya itu semakin mahal. Jadi, nah terus juga untuk ganggangnya itu biasanya itu pakai tanduk rusa. Oh, no, gagangnya itu. Diukir Gagangnya. juga nanti? Diukir juga, itu diukir ya entah nanti ukirannya apa ya banyak lah. Tapi biasanya hewan kayak gitu ya, kepala hewan atau Hewan, apa iya, gitu Pak. ya. Oke, atau hasil dari biasanya berburu kan kayak gitu ya. Oke, menarik sekali ini. Nanti kita ngobrol offline aja ya. Maksudnya selain di sini kayak gitu ya, lebih lanjut lagi. Ini kita masih ada sesi yang ketiga bareng teman-teman dari Sulawesi ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Halo, kami dari Rubah di Selatan. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp. .ac.id. WPI TV Bring the world into you. Terima kasih juga buat WPI TV, Widya Pratama Internet Television.
Halo kami Armada. Saksikan terus program acara WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. Oke, kembali lagi di kegiatan Modul Nusantara ya, Bincang Budaya Indonesia. Untuk kali ini kita sudah kedatangan mahasiswa yang lainnya lagi ini ya. Kita bergeser lagi ke timur. Tadi kan di sesi awal itu dari Minang dan juga ada dari Batak, kemudian dari Melayu gitu ya, Karo, ada juga dari Pasir di Kalimantan. Nah, sekarang kita menuju ke Sulawesi ini ya, ke Sulawesi. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Halo, gitu ya. Halo. Oke, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu dari yang paling sebelah saya, kayak gitu ya. Silahkan. Ya, Tabea, perkenalkan nama saya Vilo Gratia Deo Karundeng dari Sulawesi Utara, Kota Tomohon, kuliah di Universitas Negeri Manado. Oke, Vilo ya. Kemudian yang tengah. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Zakneta Yignes Sembiring dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, dari Universitas Haluoleo. Oke, Neta ya. Kemudian selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Azalika Medina, biasa dipanggil Zeze. Saya dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kuliah di Universitas Haluoleo. Oke, sudah kenalan semua nih ya. Ada Vilo, kemudian ada Neta, ada Zeze gitu ya. Ini juga warna-warni lagi ya, seperti yang tadi ya. Ada ini agak merah gitu ya, ada pink dan juga ada warna kuning. Nah, mungkin sebagai pembuka ngobrol kita hari ini ya. Ini kalau Vilo, ini suku apa ini? Ini dari suku Minahasa, Pak. Suku Minahasa gitu ya, suku Minahasa. Kalau Neta, pakaian ini? Kalau pakaian saya ini dari adat Bugis dari Sulawesi Tenggara. Adat adat Buton, Pak. Buton ya. Iya, Pak. Kalau Neta sendiri dari? Saya orang Bugis. Orang Bugis gitu Bugis, ya. Iya. Oke, kalau Zizi? Kalau saya ini pakaian adat Muna. Muna kayak Iya. gitu ya. Itu yang memang asli sana juga ya, Iya. Sulawesi gitu ya. Oke, ini mungkin dari Vilo dulu nih. Ini nama pakaiannya apa ini Vilo ini? Ini namanya baju kawasaran. Kawasaran gitu ya. Jadi dia dua suku kata, kawak dan asaran. Bacanya kawasaran. Kawasaran gitu Iya. ya. Oke, ini banyak juga ornamen-ornamennya kayak gitu ya. Ini nanti saya tanyakan lebih detail lagi ini ya. Ini kalau Neta, nama mungkin? Kalau nama pakaiannya saya ingat saya itu korumba, Pak, baju adat Butonnya. Korum gitu ya? Iya, korumba. Oh, korumba. Kalau Zizi? Kalau saya ini baju adat Muna, yang umumnya sebenarnya itu kalau bagi wanita dia namanya badu. Badu. Iya, itu sebenarnya terbuat dari kain satin. Tapi yang saya pakai udah bukan dari kain satin. Biasanya kalau yang asli itu yang pakai umumnya. kain satin gitu ya. Terus sarungnya itu namanya batu. Batu. Iya. Itu dari satin juga. Dari satin juga. Enggak, sarung. Oh, sarung, modelnya sarung Iya, kayak model gitu sarung. ya.
Oke, kalau ini saya pakai sarung batik ya. Oh, bukan. Ini bukan sarung ya. Ya, ini semacam kalau jarik ya gitu ya di Jawa gitu ya. Oke, Vilo, biasanya kalau pakaian kayak gini itu dipakai ketika apa saja ini? Kegiatan atau upacara adat atau apa? Jadi dulu itu baju kawasaran adalah pakaian perang. Jadi orang-orang tua dulu di Minahasa kalau akan pergi berperang pakai baju ini. Tapi ini kan udah ada ini lonceng-loncengnya. Kalau dulu berperang itu nggak ada lonceng-lonceng gini. Nanti ketahuan musuh. Ini kalau mau nyerang. Jadi gitu. Biasanya dipakai untuk laki-laki. Tapi perempuan juga bisa. Oh, perempuan juga bisa kayak gitu. Zaman dahulu itu kalau orang Minahasa dua-duanya juga menjadi pelindung negeri. Jadi laki-laki pergi untuk menjaga perompak di perbatasan kampungnya kan. Perempuan menjaga ini keturunannya di kampung, jadi sama-sama nggak memiliki perbedaan. Berarti perannya sama ya gitu. Kalau sekarang baju ini dipakai untuk ritual adat, kemudian pernikahan juga sering dipakai, dan paling sering untuk menyambut tamu lah di bandara biasanya dipakai gitu. Oke. Kemudian kalau Neta sendiri biasanya? Kalau ini kan sesuai dari baju adat Buton ini biasa digunakan untuk acara pingitan juga, Pak. Pingitan? Iya, untuk anak gadis. Iya, sebelum nikah. Gitu ya? Dan baju Buton ini untuk anak gadis dan orang tua yang sudah menikah itu juga beda. Kalau yang untuk anak gadis yang belum menikah itu seperti saya, bajunya di dalam rok dari sepinggang. Sedangkan untuk ibu yang sudah menikah biasa sampai di atas dada gitu. Oh, ini kayak roknya itu roknya sampai atas dada dia. Oh, gitu. Itu perbedaan kayak gitu. Itu Buton. contohnya tadi kayak yang tempatnya Tiwi gitu ya. Itu yang cowok kayak gitu ya. Cowok kan berarti untuk tahu bedanya ini sudah nikah atau belum kayak gitu ya. Sama berarti ya tadi ya. Oke, kalau ini berarti biasanya tuh gitu ya, kegiatan itu ya sebelum pernikahan ya. Kalau tempat ZZ sendiri biasanya? Untuk baju yang saya pakai ini sebenarnya bisa dipakai untuk menari, bisa juga dipakai sebagai itu Pak, pagar ayu istilahnya. Oh, pagar ayu ya, ketika ada nikahan itu kan ada itu ya, pagar ayunya gitu. Atau sekarang apa namanya? Bridesmaid gitu, bukan ya? Bukan, beda lagi Pak. Ya. Kalau pagar ayu itu yang nyambut tamu di depan. Oh iya, kayak gitu ya. Kayak sama kayak baju butonnya Neta, kalau anak gadis itu sarungnya sepinggang, kalau orang tua sarungnya sampai dada. Kayak gitu. Oh, sama juga kayak gitu. Iya, sama juga. Oke. Berarti bajunya yang di dalam kayak gitu ya? Iya. Tapi enggak sih, kalau adat Munam bajunya di luar. Oh gitu ya, perbedaannya gitu ya. Oke, berarti intinya beberapa kostum ini kalau Vilo dulu untuk perang kayak gitu ya. Contohnya kalau tempatnya Neta sama Zizi itu condongnya biasanya untuk pesta acara gitu. Ya, pesta acara pernikahan kayak gitu ya. Mungkin saya tanya detail-detailnya ini soalnya ada beberapa pernak-pernik kayak gitu ya. Nah, ini dari Vilo dulu ini. Kalau saya lihat ada tengkorak, kemudian ada pusakanya kayak gitu ya. Kemudian ada ikat di kepalanya kayak gitu. Ya, ini asli semua ini asli, tengkoraknya ya. Asli. Oke. Mungkin bisa diceritakan ini Vilo. Iya, mulai dari ikat kepala ya. Jadi ikat kepala tuh namanya susu unan. Susu unan. Ya. Ini modelnya kan ada dua, satu pendek, satu yang panjang. Ini ada simbolnya. Jadi simbol ibu dan anak. Yang ibu akan melindungi anak yang di dalam. Berarti yang kecil mesti di dalam kayak gitu ya. Yang pendek di dalam. Iya, yang pendek. Ini simbol ibu dan anak. Kemudian ada baju-baju pernak-perniknya juga tulang belulang merah. Ini sebenarnya simbol keberanian, Pak. Juga kemudian setelah berkembang zaman kan ini udah dipakai untuk pementasan seni. Jadi udah disatukan sama ini gering-gering. Oh iya. Gering-gering namanya. Ini untuk menjaga irama saat nari. Nanti kan dia gerak-gerak ini. Ya kan bunyi gitu ya. Iya, nanti itu kan kita beregu. Iramanya dapat kalau pakai gering-gering ini. Jadi nggak perlu lihat itu, merasakan pakai bunyi kayak gitu ya. Nanti seirama kayak gitu ya. Ini berarti kalau tulangnya ini dari tulang hewan apa ini? Kalau yang ini dari kepala yaki. Jadi kayak monyet kecil gitu, Pak. Yaki namanya. Kemudian ini dari kepala babi hutan. Ini sama ini juga sama. Itu babi juga. Hutan. Iya. Itu asli semua ya? Asli, Pak. Itu
Vilo berburu sendiri atau enggak? Ini apa inventaris komunitas juga. Saya ikut komunitas tari. Oh, berarti bisa nari ini ya? Bisa. Wah, sebenarnya asik ini nanti kalau ada tarian dari Vilo ini ya. Kalau nyukup nanti ya waktunya ya. Oke, mungkin kalau Neta sendiri ada beberapa itu gelang juga ya sama Untuk kalung. ini gelang, kalung, dan sebenarnya ada juga beberapa hiasan di rambut yang disanggul. Itu untuk acara pingitan itu, Pak. Dan ataupun pada saat pengantaran pengantin. Itu sebenarnya bisa juga kalau nggak pakai jilbab itu. Kalau yang tidak pakai jilbab itu disanggul tinggi, lalu dikasihkan. Yang jelas dia perhiasannya itu warna emas. Warna emas gitu ya. Emas asli ataupun logam warna emas dia. Biasanya kalau yang nikah di sini kebanyakan pakai yang emas asli atau? Kebanyakan sih pengantinnya iya. Pengantinnya kayak gitu ya. Oke, mungkin bisa jadi mahar juga ya kalau di sini kayak gitu ya. Oke, kalau Zizi sendiri? Sebenarnya kalau umumnya itu baju adat Muna sama kayak ini baju adat Buton juga, tapi gelangnya warna emas, bisa juga dari perak yang warna putih. Nah, terus ada ini untuk di leher, sama ada juga sebenarnya untuk di kepala, tapi kayak gini juga dia. Tapi dikelilingin gini di kepala. Dikelilingin? Iya. Ikat bentuknya topi atau kayak gini. Oh, kayak kain aja? Iya, di kaki juga ada gelang kaki. Umumnya kayak gitu sih, Pak. Umumnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian Vilo, berarti ini tadi sempat juga biasanya untuk kegiatan kesenian kayak gitu ya, ada penyambutan misalkan dari tamu di bandara kayak gitu ya, ataupun di kegiatan-kegiatan pentas seni yang lainnya. Nah, kemudian masih ada nggak misalnya pakaian ini digunakan untuk upacara adat tertentu kayak gitu? Biasanya untuk apa aja itu, Vilo? Biasanya yang seingat aku itu ada namanya kunci tahun. Itu namanya kunci tahun, jadi itu untuk menutup tahun lah, artinya upacara untuk menutup tahun. Nanti kawasaran itu selain bajunya nama orangnya juga, jadi yang pakai baju ini namanya kawasaran. Orangnya namanya kawasaran itu artinya kan pelindung negeri. Jadi kalau nanti ritual itu kunci tahun, para kawasaran ini sama pemimpin adat akan pergi ke suatu tempat di Minahasa, terus akan ritual di sana untuk ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tahun yang diberikan. Kalau Sibo itu awal tahun ya, kalau ini berarti akhir tahun kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau ZZ sama Neta, selain di adat upacara pernikahan, apakah pakaian ini juga di event-event apa kayak gitu dipakai? Itu sih, Pak, yang pingitan. Kalau Muna namanya adat karya. Adat karya. Kalau kalau Buton dia namanya upacara posua. Ya, itu kalau di Pingit sama kayak di Jawa enggak ya? Maksudnya memang nggak boleh ketemu siapa-siapa. Iya, Pak, 4 hari 4 malam itu. 4 hari 4 malam. Itu nggak boleh ketemu siapa-siapa. Iya. Karena kan tujuannya sendiri tuh untuk pembersihan ya, Pak. Untuk pembersihan, jadi sekalian juga menghilangkan stres anak gadis. Juga itu upacaranya untuk menjelang kedewasaan. Jadi bagi orang suku Muna itu orang tuanya punya tanggung jawab untuk itu upacara adat karya anak perempuannya, yang perempuan. Berarti benar-benar hanya di kamar saja kalau di sana di pinggirnya itu. Iya, Pak. Di kamar saja atau boleh keluar kamar tapi di rumah? Di kamar ya? aja. Di kamarnya itu udah ada kamar mandinya juga, diantarin makannya gitu. Oh, berarti benar-benar diem kan? Boleh mabar enggak kayak gitu? Gak bisa, Pak. Gak bisa ya? Gak bisa. Kan siapa tahu daripada jenuh kayak gitu. Kadang kan anak-anak sekarang itu kalau diem-diem aja kayak gitu kan jenuh kayak gitu ya, pengennya mabar kayak gitu. Kalau itu benar-benar diem aja kayak gitu. Setahu saya sih ada teman saya pernah yang pingitan itu kayak dikasih aba-aba, misalnya 8 jam pertama itu hadap kanan, terus nanti datang orang tua hadap kiri lagi kayak gitu. Jadi benar-benar cuman baring doang, baring hadap kanan kiri gitu aja. Wah, ini yang hobinya rebahan ini ada ya mungkin ya, siapa gitu ya. Itu memang ya istilahnya untuk supaya siap sambil merenung mungkin juga ya kayak gitu ya, untuk tadi ya biar nggak stres. Mungkin bisa jadi kalau ketemu sama orang stres kayak gitu malah nggak jadi kawin nanti kayak gitu, nggak jadi nikah nanti. Oke.
Ini sebenarnya asik nih kalau Vilo nari ya. Cuman sebenarnya kalau nari itu ada alatnya harus juga ya. Sama tambur. Tambur dari kulit sapi. Kalau di sini kayak kendang kayak gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Ya nanti kita main kendang bareng ya, Vilo ya. Main orkes ya, orkes tunggal kayak gitu ya kalau di sini ya. Bisa. Oke, ini luar biasa sekali. Nanti kita setelah ini acara sendiri offline ya, karena mengingat waktu kayak gitu. Ini sudah kita sesi kali ini ya temanya memang kita cerita tentang ya pakaian kebiasaan masing-masing, jadi nggak hanya pakaian adat, karena kalau kita ngomong pakaian adat mesti beragam, banyak jenisnya ya, dari satu suku aja itu bisa sampai puluhan, itu banyak sekali. Jadi nggak mungkin kan satu orang pakai puluhan baju adat ya, impossible kayak gitu. Nah, di sini beberapa contoh-contoh dari teman-teman pertukaran mahasiswa merdeka kayak gitu ya, yang sangat luar biasa sekali dari beberapa pulau kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi ini dari Nusa Tenggara Timur ya, Aisyah, cuman berhalangan nggak bisa hadir langsung ke kota Pekalongan ya. Setelah ini masih ada satu segmen lagi bareng teman-teman semuanya, jadi kita jeda sejenak terlebih dahulu ya. Pencegahan penyebaran COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Pakai masker agar terhindar dari virus melalui percikan yang dapat masuk ke dalam. Pencegahan penyebaran COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Pakai masker agar terhindar dari virus melalui percikan yang dapat masuk ke dalam tubuh. Hindari sentuh wajah menggunakan tangan. Virus dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu bersih. Hindari interaksi langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Social distancing dan physical distancing, jaga jarak aman fisik Anda minimal 1 meter. Hindari berbagi barang pribadi, virus dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier melalui barang pribadi yang Anda miliki. Bersihkan rumah dan perabotnya secara rutin, bisa dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Tingkatkan imun tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bervitamin. Di rumah aja, bersatu lawan corona. Sudah saatnya kita sebagai generasi milenial harus mampu bersaing dalam segala hal, termasuk perkembangan teknologi dan informasi. Seiring berputarnya waktu, industri 4.0 menjadi tantangan yang akan terus berjalan, dan untuk menjawab tantangan itu, STIMIK Widya Pratama adalah pilihan yang paling tepat. Kampus STIMIK Widya Pratama berkomitmen untuk melahirkan generasi IT yang berwawasan global dalam bidang teknologi informasi dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung nilai-nilai keunggulan lokal. STIMIK Widya Pratama telah terakreditasi B yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan diploma 3, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, dan D3 Komputerisasi Akuntansi. STIMIK Widya Pratama, Bright for Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Arianto, alumni STIMIK Widya Pratama Pekalongan tahun 2010. Alhamdulillah berkat perantara ilmu yang saya pelajari selama menjadi mahasiswa di STIMIK, saat ini saya sudah memiliki kantor sendiri, yaitu CV Cipta Geraha Software yang bergerak di pembuatan perangkat lunak dan layanan IT. Selama kuliah di STIMIK, saya mempelajari banyak hal tentang ilmu di dalam dunia IT, serta STIMIK mengajarkan banyak hal juga mengenai bagaimana ilmu IT yang dipelajari diterapkan di dunia industri dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk warga Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk kuliah di STIMIK,
karena sesuai dengan tagline STIMIK yaitu Break for Future. Terima kasih STIMIK, semoga sukses selalu. Indonesia tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi. Iku percayalah bangsaku selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku lakukan padamu negeriku, adil makmur Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Jaya